Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Danuarta dari kelas perbankan syariah 2G dengan NIM 225231270. Di sini saya akan menceritakan tentang perjanjian Giyanti dan terpecahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC pada 18 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Giyanti. Dalam hafalan Belanda disebut sebagai Yanti dan secara tertulis dibaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Berten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan tujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mesa. Kesempatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik kelasnya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian pada tanggal 15 Februari 1755 terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut keraton, antara lain yaitu kuis, bahasa Bagongan, tari Blangkon, tapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiringnya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Samber Nyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuatkan Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran Lelono Jaya Wiseso Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813
Di masa Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan akhirnya Paku Alaman. Dengan demikian, raja memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model orientasi politik. Hal ini pun mengatakan Jawa pada upaya gagal. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.